Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih mic. Alhamdulillah. Kasih mic. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna Kasih mic. linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berjumpa. Ya, kalau nggak ada izin Allah nggak akan bisa jumpa. Kita pernah kenalan nggak sebelumnya? Pernah kenalan belum? Belum, ya. Sudah pernah bertemu sebelumnya? Belum? Ya. Saya Ustadz di Ponorogo, kalian di Grobogan. Kira-kira kalau tanpa izin Allah bisa ketemu atau tidak? Tidak, ya. Kata Allah apa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan daun yang jatuh saja itu Allah tahu. Dan dia jatuh atas kehendak Allah. Nih kalau ada daun kering, sudah kering gitu. Sudah waktunya jatuh. Tapi Allah belum mau daun itu jatuh. Kira-kira jatuh apa enggak? Enggak akan jatuh. Ya. Tapi daun itu masih seger, masih hijau, masih muda, kelihatan masih kuat. Tapi kalau Allah mau daun itu jatuh apa tidak? Jatuh. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Alhamdulillah hari ini Ustadz diperjalankan oleh Allah dari Ponorogo, ya, dari Ponorogo menuju ke Izzatul Ummah. Untuk apa oleh Allah dipertemukan dengan kalian ini santri-santri yang luar biasa. Ini Ustadz melihat wajah-wajah ahli surga semuanya. Amin ya. Ya. Surga semuanya. Ya. Kata Allah apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Berarti itu orang yang beriman. Kalian beriman atau tidak? Beriman, masa enggak ya? Beriman itu apa? Apa itu iman? Ayo, siapa yang tahu artinya iman? Nabi pernah didatangin, nih ada kisah gini. Nabi pernah didatangin oleh seseorang ketika Nabi sedang kumpul dengan para sahabatnya di masjid. Tiba-tiba datang seseorang yang ganteng. Bajunya bersih, putih. Kemudian para sahabat tidak kenal orang itu siapa. Ya kan? Kalau disebut orang jauh tapi kok bajunya bersih, nggak kelihatan keringetan gitu. Kalau orang jauh, jalan jauh, keringetan apa enggak? Iya kan? Ini nggak keringetan tapi bersih, tapi pada nggak kenal siapa gitu. Kemudian seorang itu duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lutut Nabi. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, mahwal iman? Wahai Rasulullah, apa itu iman? Apa itu iman? Rukun iman sebutkan. Rukun iman ada berapa? 6. Sebutkan. Terus. Yang berurutan. Pertama iman kepada untuk minubillahi wa rasulihi wa kutubihi antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa antum minabil qadari
wa yaumil akhir. Kata Nabi, itulah Nabi bertanya tentang itu. Nah, jadi kata Allah dalam Quran, orang-orang yang beriman itu seperti kalian ini, ya. Kalian beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah yang menciptakan kalian atau tidak? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang mengatur hidup kita? Oke. Jadi kita hidup diatur oleh Allah. Ya, siapa yang mematikan kita? Mati itu disebabkan oleh penyakit atau karena kehendak Allah? Orang yang sakit kalau Allah belum mau dia meninggal atau tidak? Ya kan? Mati itu karena umur tua atau karena memang kehendak Allah? Orang yang masih muda kalau Allah mau dia meninggal atau tidak? Orang yang sudah tua kalau Allah belum mau dia meninggal atau tidak? Tidak. Itu namanya iman. Kita harus yakin, ya. Kalian harus yakin bahwa semua peristiwa itu terjadi karena apa? Karena kehendak Allah. Itu namanya iman. Kemudian apa kata Allah selanjutnya? Sumastaqomu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu kalian taat kepada Allah dengan sholat, dengan syariat, dengan puasa, dengan zakat dan seterusnya taat. Kata Allah apa? Kata nazzalu alaihimul malaikat. Nanti kalau kamu beriman kepada Allah dengan benar imannya, kemudian istiqomah, ya istiqomah itu artinya konsisten. Gini, istiqomah itu kalian tidak berhenti untuk taat kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Kalian pesantren itu istiqomah. Ya, kalian mau pesantren, kalian mau mondok, kalian mau belajar Quran, itu bukti bahwa kalian istiqomah. Kalau kalian bertahan seperti ini nih, kalian istiqomah seperti ini, ya, mondok itu capek atau enggak? Ini orang rumahnya jauh-jauh kan? Yang paling jauh siapa? Dari mana? Orang tuanya suka nengok enggak? Yang awal yang paling jauh siapa? Dari mana? Sulawesi. Kadang-kadang ngomong sama orang tua enggak? Sama dia. Jadi sebetulnya orang mondok tuh enak atau tidak? Kadang enak, kadang tidak. Ya kan, nggak enaknya apa? Jauh dari orang tua, ya kan? Kangen sama orang tua, kangen sama saudara. Tapi ketika kalian mau diem di pondok ini, itu menunjukkan bahwa kalian istiqomah. Bahwa kalian istiqomah. Apa itu istiqomah tadi? Tidak pernah berhenti untuk taat kepada Allah. Itu istiqomah. Termasuk kalian mau mondok, mau ngaji, mau belajar Quran, ya itu kalian istiqomah. Terus lakukan. Jangan merasa lelah. Jangan merasa capek. Karena kata Allah yang istiqomah itu nanti kata nazzalu alaihimul malaikat. Pada saat kita meninggal itu akan didampingi oleh malaikat yang mengatakan la takut, jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Karena kamu akan ditemukan surga sebagai balasan dari amal yang sudah dilakukan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ini pembukaan saja, ya, pembukaan saja. Baik, gini, kita lanjutkan. Kita cerita ya tentang seorang nabi yang mendapat julukan Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Khalil itu apa? Khalil. Mana Khalil? Ya. Siapa nabi yang Khalil itu artinya kekasih Allah. Siapa nabi yang dapat julukan kekasih Allah? Nabi? Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah? Kenapa? Ya, dia sangat taat. Kemudian apa lagi? Kenapa Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah? Karena tadi untuk taat kepada Allah, Nabi Ibrahim berani mengorbankan apa yang dia punya dan juga dirinya sendiri.
Nabi Ibrahim itu untuk dapat gelar Khalilullah ujiannya banyak atau tidak? Banyak. Oke. Ujian pertama apa? Ya, sebelum itu harus bertengkar dengan orang tuanya sendiri. Karena ayahnya membuat patung. Ya kan? Tapi Nabi Ibrahim tetap bertahan dengan keyakinannya, dengan tauhidnya kepada Allah. Kemudian ujian kedua apa? Yang kedua setelah itu dibakar. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar? Oke, lihat. Ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan, awalnya mencari Allah dulu Nabi Ibrahim. Ketika dia melihat masyarakat itu menyembah patung, yang dipikirkan apa oleh Nabi Ibrahim? Nah, masa benda mati yang tidak bergerak disembah? Maka Nabi Ibrahim kemudian mencari Tuhan, mencari Allah itu siapa sih? Nama bintang-bintang, wah ini Tuhanku, terang, indah. Paginya hilang, kata Nabi Ibrahim, ana la uhibbul afilin, saya tidak suka sesuatu yang menghilang, yang lenyap. Ada matahari, wah ini lebih besar, lebih terang, gitu. Pasti ini Tuhanku. Sorenya hilang, kata Nabi Ibrahim, wah ana la uhibbul afilin, saya tidak suka, gak mungkin Tuhan itu akan menghilang. Ya kan? Lihat bulan gitu, wah terang, ini Tuhan, besoknya nggak ada lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan semua yang telah aku lihat ini. Menciptakan bintang, menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menciptakan apa yang ada di alam semesta raya. Kemudian setelah itu dia menyampaikan kepada orang-orang, hei, jangan nyembah itu patung, itu nggak bisa ngomong. Ya kan? Tapi kan nggak didengarkan. Lalu akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dihancurkan semua patungnya, disisakan satu yang paling besar. Terus apa yang dilakukan? Ditaruh di situ. Lalu ketika Nabi Ibrahim ditanya sama Raja Namrud, jawaban Nabi Ibrahim apa? Nah, terus kata Raja Namrud apa? Jadi Raja Namrud itu ketika Nabi Ibrahim tanya aja tuh semua yang paling gede, itu kampaknya ada di patung yang paling gede. Pada saat itu Raja Namrud sebetulnya kaget. Kemudian dia mengatakan gini, hei Ibrahim, kamu tuh bodoh apa gimana? Gak mungkin itu patung gak bisa bergerak, bisa menghancurkan patung yang lain. Ya kan? Raja Namrud mengatakan gitu. Kamu tuh bodoh atau gimana? Mana mungkin patung yang gak bisa gerak itu bisa menghancurkan patung yang lain. Nah, lalu Nabi Ibrahim balaslah, kalau kau gak bergerak, terus kenapa disembah? Ya kan? Lah Raja Namrud itu sebetulnya waktu itu sadar bahwa yang dikatakan Ibrahim adalah benar. Tapi kenapa tetap dibakar Ibrahim? Karena gengsi dan sombong. Karena Raja Namrud gengsi dan sombong. Akhirnya Raja Namrud matinya kenapa coba? Dimasukin lalat ke dalam kepalanya. Hidup berapa puluh tahun di kepala Nabi? Hidup 40 tahun lalat itu di dalam kotak, di dalam kepalanya Nabi Ibrahim. Bayangkan. Karena apa? Karena sombong. Raja Namrud yang sombong itu yang tidak mau mengakui benar bahwa yang dibilang Nabi Ibrahim itu benar. Kalau tahu nggak bergerak kenapa disembah? Kan dia kaget, kan maksudnya benar, tapi sombong. Tidak mau mengakui, maka oleh Allah kesombongannya itu apa? Dibalas dengan apa? Matinya hanya oleh seekor lalat yang hidup 40 tahun di kepalanya. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Ujian kedua itu ujian Nabi Ibrahim. Ya kan? Lulus ujiannya? Lulus. Pas dibakar Allah apa? Kata Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan Ibrahim. Dua nih. Jadi kalau kalian santri ada ujian, nggak usah kaget. Nabi Ibrahim punya ujian berkali-kali loh. Ya diuji kirimannya nggak datang-datang, diuji barangnya hilang, diuji semacam-macam lah ujiannya. Diuji nggak punya duit, udah nggak usah ngeluh. Nabi Ibrahim aja duitnya berkali-kali. Kemudian ujian ketiga apa? Nabi Ibrahim ujian ketiganya apa?
Belum ke situ dulu. Minta anak dulu. Nabi Ibrahim menikah. Terus minta dikasih anak. Berapa puluh tahun Nabi Ibrahim berdoa? Kalau ini Ustaz mau nanya, kalau siapa namanya? Wafik, kalau Wafik berdoa, ya Allah minta sesuatu, udah berdoa setengah tahun nggak dikabulkan, kira-kira gimana? Sedih nggak? Putus asa nggak? Bisa-bisa putus asa. Akan tetapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim minta anak berapa puluh tahun? Siapa yang tahu? 86 tahun. Minta dikasih anak, Allah tahan selama berapa? 80 tahun lebih. Itu ya, berapa puluh tahun? Nabi Ibrahim sabar atau tidak? Tetap taat kepada Allah atau tidak? Tetap taat kepada Allah. Karena kesabarannya itu kemudian Allah berikan seorang anak yang soleh yang bernama Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir, Allah kasih lagi anak yang lain yang namanya siapa? Ishak. Dah ya, 80 sekian tahun minta baru dikasih. Ujian keempat apa? Belum ke situ dulu. Nah, disuruh dipisahkan dulu oleh Allah. Ya kan? Dipisah dari Palestina, dibawa menuju ke Mekah. Oh, jaraknya jauh itu. Pakai pesawat itu 3,5 jam. Kalau pakai bis itu sekitar 24 jam. Ini pakai unta, jalan kaki, bawa anak kecil, kebayangkan. Tapi Nabi Ibrahim taat atau tidak? Taat. Kemudian oleh Nabi Ibrahim ditinggalkan di Mekah, ya. Kemudian berkata kepada Allah, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram." Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, aku tinggalkan anakku ini di sini nih, di lembah yang nggak ada apa-apa." Oh, kalau sekarang kita ke Mekah banyak bangunan. Dulu di sana nggak ada apa-apa, cuma batu, nggak ada pohon-pohon. Kata Allah, tinggalkan di situ. Nurut atau tidak? Nurut kan? Pas istri nanya, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian Siti Hajar berkata lagi, "Apakah ini perintah Allah?" "Ya, ini perintah Allah." "Ya sudah, kalau perintah Allah, laksanakan. Tinggalkan kami di sini." Tuh, apa udah? 4 ya, ujiannya ya. Dari mulai dengan bapaknya dibakar, minta anak, suruh misalnya, ditinggalkan. Nah, setelah itu 12, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, nggak ketemu. Kemudian ketemu. Ujian berikutnya apa? Disuruh disembelih. Nabi Ibrahim taat atau tidak? Pertanyaannya gini, kalau yang menjadi Ismail adalah Wafik, kira-kira saya disuruh Allah menyembelih kamu, jawabannya apa? Iya kan? Ujian berikutnya apa? Nih, ujian berikutnya. Nabi Ibrahim diminta untuk 3 kali mimpi loh. Di Mina, di Musdalifah, di Arafah. Itu mimpi disuruh menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim sampaikan, "Ya bunayya, inni arafil manam anni albah. Fanzur madza tara." Kata Nabi Ibrahim, "Wahai anakku, wahai Ismail, ini udah 12 tahun loh. Yang namanya ini orang minta anak 80 tahun lebih, nggak dikasih-kasih. Ketika dikasih, saya nggak sama anaknya. Banget. Ya kan? Habis itu ditinggalin 12 tahun, ketemu, kira-kira kalau ketemu kangen apa enggak? Maunya apa? Maunya bareng-bareng bersama-sama, ya kan? Cintanya kira-kira besar atau tidak? Lagi besar-besarnya cinta Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, disuruh disembelih. Nabi Ibrahim taat atau tidak? Ya kan? Apa kata Nabi ketika disampaikan kepada Nabi Ismail? Kata Nabi Ismail, "Ya abati if'al ma tu'mar." Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Tuh anak soleh. Ya, anak soleh itu kalau dikatakan, "Wahai anakku, Allah merintahkan begini." Nggak nawar-nawar. Ya. Sekarang mah nggak usah mikir disuruh disembelih lah. Ya, disuruh taat, "Hei, nak sholat."
jangan tinggalin sholat, jangan gini, jangan maksiat. Udah itu aja. Nabi Ismail mah disuruh disembelih, dikatakan, hei anakku, kata Allah, kamu harus saya sembelih. Apa kata Nabi Ismail? Wahai bapakku, silahkan lakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi artinya bahwa Nabi Ibrahim itu untuk mendapat gelar Khalilullah itu ujiannya panjang. Ya, kalian santri-santriku untuk menjadi kekasih Allah itu, untuk dapat cintanya Allah itu, ya, jangan berharap tidak ada ujian. Ya, dengerin semuanya nih santri ya. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, ya, ingin dikasihi oleh Allah, ingin jadi kekasih Allah, jangan berharap akan dicintai oleh Allah tanpa diuji, tanpa ujian. Ya ujiannya santri macam-macam. Ya tadi kangen sama orang tua lah, kirimannya kurang lah, uangnya habis lah, tidurnya ngampar lah, gak enak. Baru gitu aja udah gak lulus. Gimana mau jadi kekasih Allah kalau diuji saja sudah tidak kuat? Maka anak-anakku sekalian, apapun yang kalian alami di pondok ini, ya, dalam proses kalian menuntut ilmu, itu pasti nih dikatakan ini, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, semakin kalian beriman, semakin akan banyak ujian. Ya, jadi di pondok itu jangan berharap nyaman, benar, pintar. Paham ya? Hidup di pondok itu jangan banyak berharap kenyamanan. Karena orang semakin beriman semakin diuji. Kata Allah dalam ayat lain, gimana kamu mengaku beriman kalau nggak mau diuji? Ya, jadi kalau nanti di pondok ketemu susah, ketemu begini, ketemu begitu, ya nggak usah kaget. Memang orang semakin baik, semakin beriman, semakin diuji kok. Nggak betah Ustaz, nggak ada temannya. Loh, Nabi Ismail loh ditinggalin cuma sama ibunya doang tuh di situ. Di tengah gurun nggak ada apa-apa. Kamu di sini masih ada teman ini. Ada nggak betah di sini? Coba yang nggak betah ada? Ya nggak apa-apa. Pasti di awal-awal nggak betah. Ya. Kalau kita merasa nggak betah itu nggak apa-apa, wajar, itu ujian. Ya Nabi Ismail udah ditinggalin di tengah gurun, nggak ada apa-apa. Sampai-sampai Nabi Ismail hampir mati kelaparan karena nggak ada air, nggak ada kekeringan, nggak ada air, nggak ada minum. Sampai ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar, lari dari sofa ke Marwah untuk mencari air. Akhirnya Allah kasihlah Zam-Zam. Saking nggak ada apa-apanya gitu. Ya kan? Nah kalau di sini kamu nggak betah, masih ada teman, ya kan? Nah, dengarkan, untuk menjadi orang hebat seperti Nabi Ibrahim itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, untuk jadi orang hebat itu bukan sesuatu yang mudah. Akan melewati banyak hal, banyak ujian. Oh macam-macam. Ustaz ujiannya apa di waktu di pesantren? Kamu memang nggak merasakan. Nih Ustaz mah ujiannya banyak. Ya. Baru setahun pesantren nih, dengarkan. Baru setahun pesantren, tiba-tiba orang tua bangkrut. Bangkrut berarti nggak? Habis hartanya, nggak punya duit lagi udah. Nggak punya duit, miskin udah. Baru setahun pesantren diuji orang tua itu. Wah, udah pokoknya tiba-tiba harus nggak punya uang. Ekonominya hancur lebur. Sedangkan Ustaz di pesantren, ya kan? Kiriman kadang ada datang, kadang tidak datang. 6 bulan sekali, 4 bulan sekali, baru dikirim. Kebayang bagaimana hidup di pondok tanpa kiriman uang berbulan-bulan. Tapi Ustaz bisa lakukan itu. Ya. Baru setahun pesantren orang tua bangkrut. Dalam arti ekonominya hancur, blek. Nggak punya apa-apa. Ya. Yang penting bisa makan di dapur umum sudah selesai.
Karena dulu di Gontor nggak pernah ditagih kan? Nggak pernah. Gontor di zaman pusat pesantren itu nggak kayak sekarang kan harus jadi syarat ujian ya. Zaman dulu tidak, nggak pernah ditagih. Tapi konsekuensinya kalau kita belum bayar sampai liburan kita nggak boleh liburan. Dan Ustaz merasakan itu, yang lain liburan Ustaz mungkin di pondok karena belum bayar. So, kalau kamu kayak gitu mau, ya. Belum bayar Ustaz itu tidak sekali kayak gitu. Libur pertengahan tahun ya yang 10 hari. Di sini liburnya libur semester 1 ya 10 hari. Ustaz nggak pulang karena belum bayar. Belum bayar benar. Belum bayar bukan sebulan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Belum bayar. Dan itu nggak boleh pulang. Sampai ditanya sama Ustaz waktu itu Ustaz Konsul. Ali 5 adalah tarji. Saya jujur aja. Saya belum bayar masih Ustaz. Udah selesai. Zaman dulu gitu kan. Nggak tahu kebijakan dirubah sejak kapan. Banyak syukur ya. Memang mungkin banyak yang kemudian ketika dikasih kelonggaran malah jadi nggak bayar kan. Nah Ustaz merasakan itu. Namun akhir tahun orang tua mengusahakan dengan berbagai cara agar Ustaz bisa pulang. Dan itu berjalan tidak 1 tahun, nah. Berjalan sampai 3 tahun lah, kali 4 tahun. Dalam keadaan yang susah. Sampai Ustaz pernah mengatakan kepada orang tua, kepada Bapak, Pak, saya pulang saja, saya kerja bantu Bapak cari nafkah. Jawaban Bapak, Ustaz apa waktu itu? Selama Bapak hidup kamu nggak boleh pulang, kamu harus tetap pesantren dan Bapak yang cari nafkah. Kata-kata itu yang membuat motivasi Ustaz untuk tetap di pesantren sampai selesai, sesusah apapun, sesulit apapun. Bertahan. Mau susah kayak mau apa, akhirnya kan kita disuruh terlatih untuk mandiri, untuk survive, untuk bertahan hidup dalam kesulitan. Tapi satu hal yang Ustaz tanamkan, sesusah apapun Ustaz saat itu, nggak boleh melanggar aturan pondok yang berat. Tidak boleh mencuri, tidak boleh banyak, apalagi gosok, apalagi mencuri. Jadi Ustaz menghindari. Cuman Ustaz mikir gini, saya udah miskin, udah nggak punya duit, nanti diusir karena mencuri, saya tidak boleh mencuri. Itu ya, jadi prinsip. Nah, Ustaz dalam kesulitan seperti itu, yang Ustaz bayangkan tadi, untuk menjadi orang besar, ya, Nabi Ibrahim untuk mendapatkan gelar Khalilullah, Nabi Muhammad untuk mendapatkan kemuliaan yang sampai sekarang kita masih mencintai beliau, itu kan ujiannya panjang. Ya. Nabi Muhammad ujiannya panjang atau tidak? Panjang. Lebih panjang lagi. Tapi jadi orang besar atau tidak? Belum. Tidak ada yang lebih Nabi Muhammad manusia di dunia. Ya kan? Berarti anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin jadi orang hebat, ingin jadi orang besar, maka jangan pernah berharap hidupnya tanpa ujian, tanpa kesulitan. Oke? Itu yang paling penting. Jadi di pondok ini nikmati, ya, nikmati hidupmu, ya. Kesulitan apapun itu adalah nanti kalian akan merasakan kenikmatan. Tahu nggak dulu? Nih, Ustaz tambahin cerita ya. Dulu teman-teman Ustaz jajan karena punya uang. Ustaz kalau pengen lauk tambahan apa yang dilakukan? Karena nggak punya duit. Ke dapur umum, ngapain? Ngapain kira-kira? Ya. Ke mbok dapur minta kacang panjang. Mbok boleh minta kacang panjang nggak? Buat tambahan lauk saya makan. Kenapa nggak bisa jajan? Karena tidak bisa jajan. Karena kesulitan. Karena ujiannya adalah ujian ekonomi. Itu. Kelas 5 diuji lagi, Ustaz sakit. Wah, sampai batuknya darah. Batuk darah. Tapi ya bertahan. Akhirnya selesai dari pesantren. Akhirnya tamat. Itu ya, nah terus sekalian, jadi ini malam yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan Sya'ban ini kalau kata Imam Abu Bakar Al-Baqi adalah Sahrus Saki, Sahrus Sikoyah, bulan kita menyirami. Ya, dikatakan Rajab itu Sahrul Sahrul Az-Zira'ah. Ya, Rajab itu Sahrul Zar'i, Rajab itu bulan kita menanam, Sya'ban itu bulan kita menyiram, nanti Ramadan bulan kita panen.
ya, panennya di bulan Ramadan. Maka di bulan Syaban ini mari kita tingkatkan gitu ya. Anak-anakku sekalian, nggak usah panjang-panjang lah ya. Yang penting Kak Ustadz berpesan bahwa intinya kalian insya Allah akan menjadi orang besar, akan menjadi orang hebat semuanya, amin. Tapi ingat bahwa untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang besar, tidak akan pernah bisa dicapai tanpa adanya kesulitan yang kita hadapi. Jadi harus siap ya. Kalau nanti ada kesulitan, ingat, oh iya kata Ustadz Ali, jadi orang besar itu akan ada kesulitan. Kalau nanti ada ujian, kalau lagi nggak betah, ingat kan Nabi Ismail aja di Mekah, di Tandus itu nggak ada apa betah gitu. Sampai sekarang Mekah gitu. Jadi ingat itu aja ya. Jadi, kalau lagi nggak betah, ingat, wah belum seberapa masih ada teman, ya kan? Ya, jadi kalau nggak betah itu wajar, manusiawi. Sebarangan sama orang tuanya suka. Kadang-kadang nggak betah, ya. Kadang-kadang ada teman yang kurang mengasihkan, ya tidak apa-apa. Nabi Muhammad aja dilempari kok, ya kan? Nabi Muhammad sama pamannya dimaki-maki kok, ya kan? Jadi santai aja. Oke? Tuh, itu saja Ustaz, saya kira tidak usah panjang-panjang. Intinya bahwa Ustaz hanya berpesan kepada kalian semua, kalian menangislah sekarang. Ya, tidak apa-apa kalian menangis sekarang, harus jauh dari orang tua, harus jauh dari keluarga, harus jauh dari teman-temanmu, daripada kamu menangis di akhirat karena kamu nggak bisa, tidak paham Al-Quran, tidak paham agama. Ya, jadi tidak apa-apa. Kalian lebih baik kalian menangis sekarang di pondok ini, menangis karena tidak betah, menangis karena jauh dari orang tua, menangis karena jauh dari teman-teman, menangis karena kekurangan apapun, menangislah nak, tidak apa-apa. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis di akhirat nanti, karena kamu tidak taat kepada Allah, karena kamu tidak paham agama, tidak ngerti Quran, tidak paham syariat, akhirnya di akhirat menangis. Ya, paham ya? Jadi itu saja. Gak apa-apa. Sekarang nangis, gak apa-apa. Jadi pesan-pesan tadi ya, kali ini bahwa gak apa-apa, lebih baik kita nangis sekarang, kita bersusah-susah, tapi di akhirat kita berbahagia. Ya, baik itu saja, karena sudah datang saat monggo. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah menyambut saya dengan begitu hangat. Ya, mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa silaturahmi di sini lagi. Bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, sehingga nanti suatu saat mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Baik itu saja. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Ali Rahman ala tausiahnya dan taujiahnya untuk kita semuanya. Anakku semuanya, kita belajar menimba ilmu dari beliau. Nah, ini untuk anak-anak MI, ya, silahkan istirahat, ya. MI silahkan istirahat. Untuk anak MI dan MTS, ya, silahkan istirahat. MA mau istirahat juga? Ya, mungkin untuk ustazah atau sama MA atau ustazah aja. Sama MA ya. Nanti kami mohon ustazah untuk Ustazah Sofia untuk bisa memberikan setruman akhir untuk anak-anak kita, untuk ustazah di sini. Jadi alhamdulillah kami tahun ini, ya tahun 2023 ini baru sebanyak ini Ustaz. Jadi sebelumnya itu tidak nyampe 15, maka waktu itu mau ngajukan izin operasional itu masih maju mundur karena jumlahnya belum ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini starting point yang baik. Mudah-mudahan kehadiran Ustaz Ali dan Ustazah Sofia di Pondok Pesantren Izzatul Ummah ini menambah keberkahan untuk Pondok Izzatul Ummah dan untuk kita semuanya yang ada di Pondok Pesantren Izzatul Ummah. Syukran ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.